Oke, selamat pagi anak-anak Budi kelas 5. Nah, untuk kali ini kita ketemu lagi di video berikutnya tentang peredaran darah manusia. Nah, Budi ingatkan sekali lagi bahwa peredaran darah manusia itu mempunyai 4 organ. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga ada paru-paru, yang berikutnya ada darah. Nah, untuk darah sendiri kita sudah bahas kemarin ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang 3 organ yang lainnya, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Perhatikan baik-baik. Oke, jantung. Ini adalah animasi dari gambar jantung manusia. Kalau aslinya pastilah mungkin mirip dengan jantung pada ayam kalau kalian pernah lihat, tapi ukurannya lebih besar. Ini jantung manusia. Nah, jantung manusia itu dia mempunyai lapisan pelindung. Jadi ada selaput yang membungkusnya. Selaput pembungkus jantung. Nih, selaput pembungkus jantung itu namanya perikardium. Ya nak ya, namanya perikardium. Peri itu dari kata selaput, kardium itu kalau di bahasa ilmiah itu nama ilmiah dari jantung. Nah, selaput pembungkus jantung itu namanya perikardium. Untuk jantung manusia sendiri ini itu mempunyai 4 ruangan. Nah, 4 ruangan ini dibagi dulu sementara. Di bagian atas dan di bagian bawah, bagian sini. Di bagian bawah sini yang nantinya akan memompa darah di bagian sini. Di bagian atas itu namanya adalah di bagian atas ini namanya serambi. Ya, bagian atas namanya serambi dan di bagian bawah itu namanya bilik. Ya Kak, bagian atas itu namanya serambi, di bagian bawah namanya bilik. Nah, di bagian antara keduanya ini itu juga dibagi menjadi 2 ruangan lagi. Set. Nah, kita ngikutin saja yang ada di sini. Ya, kita menghadapnya jantung karena menghadap ke depan berarti Bude anggap di bagian sini adalah yang bagian kiri, yang bagian sini adalah bagian kanan. Sama ya, berarti sini yang kiri, sini yang kanan. Jadi di bagian ini atas sebelah sini berarti serambi kiri. Berarti yang sebelah sini serambi kanan. Di bagian bawah serambi kanan otomatis bilik kanan. Di bagian kiri sini berarti bilik kiri. Nah, ini bagian-bagian dari jantung, yaitu ada 4 ruangan. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Nah, untuk berbagai macam ruangan ini mempunyai sendiri-sendiri fungsinya. Bilik kiri ini untuk memompa darah, ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Jadi fungsi dari bilik kiri ini dia memompa darah ke seluruh tubuh. Ya nak. Nah, bagian bilik kanan
dia sama-sama memompa karena di bagian bilik ini fungsinya sama-sama memompa. Bagian bilik kanan itu untuk memompa darah ke paru-paru. Arahnya kalau kanan ke paru-paru. Ya. Gitu. Nah, untuk bagian serambi sendiri, di bagian serambi kiri itu fungsinya untuk di sini menerima darah dari paru-paru. Ya, bagian serambi kiri menerima darah dari paru-paru nantinya. Nah, selanjutnya di bagian serambi kanan ini untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Nih, ya, memompa darah dari seluruh tubuh. Jadi, diulangi lagi, di bagian jantung ada 4 ruangan yang masing-masing mempunyai fungsi. Ya, kalian nanti perhatikan baik-baik. Selanjutnya, di bagian jantung juga mempunyai pembuluh darah yang besar. Pembuluh darah yang besar ini namanya aorta. Ya, Kak. Pembuluh darah yang besar yang ada di jantung namanya aorta. Oke, sampai sini tentang jantung. Selanjutnya. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung ternyata, Kak. Jadi, kita bisa menghitung denyut jantung kita selama per menit. Kalian bisa menempelkan tangan kalian ke dada, lalu kalian hitung selama 1 menit. Ada berapa banyak? Dan normalnya untuk manusia itu denyut jantungnya secara normal ada 60 sampai 75 kali detakan per menit. Nah, tapi di sini ada faktor-faktor yang membedakan banyaknya degupan jantung atau detak jantung. Apa saja? Yaitu jenis kelamin. Nah, yang jelas di sini untuk jenis kelamin pria atau laki-laki mempunyai denyut jantung yang lebih banyak daripada perempuan. Berikutnya tentang usia. Nah, usia ini juga mempengaruhi banyaknya denyut jantungnya. Semakin sepuh atau semakin tua, maka denyut jantungnya per menitnya juga semakin sedikit. Tuh, ya Kak ya. Lalu adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Nah, kegiatan yang dilakukan, kalau kalian hanya berdiam diri atau tidak seperti biasa normal, itu denyut jantungnya akan lebih sedikit. Tapi coba bandingkan kalau kalian setelah berlari, pasti denyut jantungnya akan lebih kencang dan cepat. Karena cepat berarti otomatis denyut jantungnya lebih banyak. Ya Kak ya, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi banyaknya denyut jantung, yaitu jenis kelamin, usia, dan juga aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang paru-paru. Oke, ini adalah paru-paru kita, paru-paru manusia. Nah, paru-paru itu ada di bagian rongga dada. Nah, di bagian rongga dada itu ada beberapa gelambir. Di bagian gelambir yang sebelah kanan, yang ini kanan. Kenapa ini sebelah kanan? Karena ini menghadap ke kita ya Kak. Yang bagian kanan itu ada 3 gelambir. Tapi yang di bagian kiri itu hanya ada 2 gelambir. Ya, kenapa di bagian kiri ada 2 gelambir saja? Karena di bagian kiri sini ada jantung. Karena jantung itu terletak di dekat
dengan paru-paru sebelah kiri. Nah, fungsinya paru-paru sendiri kalian sudah tahu di sini untuk tempat difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, oke. Nah, bagian berikutnya untuk organ peredaran darah manusia ada pembuluh darah. Nah, kalian lihat di sini diibaratkan pembuluh darah itu ada dua warna. Sebenarnya kalau di dalam tubuh kita sih tidak seperti ini ya Kak. Ini hanya ibarat untuk membedakan mana yang arteri atau pembuluh nadi dan mana yang pembuluh balik atau vena. Sebenarnya pembuluh darah ini sendiri itu ada 3 macam selain yang kita pelajari kemarin. Ada arteri atau pembuluh nadi, ada vena, satu lagi ada kapiler. Nah, arteri atau vena yang kemarin kita pelajari ya Kak ya, tergantung dari mana arahnya darah itu dibawa. Nah, apa itu pembuluh kapiler? Pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang sangat kecil-kecil, halus-halus yang ada di seluruh bagian tubuh kita. Ya, kapiler ini bisa termasuk arteri, bisa termasuk juga vena. Hanya saja kenapa dibedakan kapiler? Kapiler ini ukurannya sangat kecil. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua. Dicontohkan di sini kalau yang warnanya merah ini adalah arteri, yang warnanya biru ini adalah yang vena atau pembuluh balik. Nih. Ya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan pembuluh vena dan juga pembuluh arteri? Oke, perhatikan baik-baik. Nah, seperti yang kemarin sudah kita pelajari, kalau pembuluh arteri dan pembuluh vena itu bisa dibedakan dari arah aliran darah yang dibawa. Kalau pembuluh arteri, aliran darahnya dia meninggalkan jantung. Iya kan Kak? Ya. Jadi dia keluar dari jantung. Aliran darahnya meninggalkan atau keluar dari jantung. Tapi kalau pembuluh vena ini dia aliran darahnya malah justru menuju ke jantung. Iya, dia balik lagi. Gitu. Ya. Lalu yang selanjutnya, kalau pembuluh arteri ini dia terdiri atas 3 lapisan jaringan. Dia lebih tebal. Tapi kalau yang pembuluh vena itu hanya 2 lapisan jaringan. Nah, seperti Bude perlihatkan di sini. Nah, nih lapisannya lebih tebal. Nih. Kalau vena, nah kalian bisa bandingkan. Tuh. Ya, lebih tebal. Berikutnya untuk pembuluh arteri itu dia denyutnya terasa. Ya, denyutnya itu terasa Kak. Jeduk yang biasanya kalian pegang di leher yang dia berdegup itu berarti pembuluh nadi atau arteri. Tapi di bagian vena ini malahan denyutnya ada. Tapi tidak terasa. Denyutnya tidak terasa Nak. Kalau vena ada tapi tidak terasa. Seperti pembuluh nadi. Nah, berikutnya untuk di bagian arteri, dia letaknya itu di bawah kulit. Jadi dalam. Dia lebih ke dalam. Nih. Ya. Ke dalam lagi. Jadi dia tidak kelihatan. Tapi kalau yang pembuluh vena ini
dia malah di bawah permukaan kulit. Nah, yang di bawah permukaan kulit yang kalian bisa lihat yang warnanya biru atau hijau itu loh Kak, yang di bawah kulit. Katanya yang kalian bilang urat-uratnya itu bukan, itu adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Jadi yang di bawah kulitmu itu yang menonjol, yang warnanya biru atau kehijauan itu adalah pembuluh vena kamu. Dia kelihatan sekali. Ya, makanya kalau ada orang yang sakit di infus itu dicari di bagian tangan yang terlihat itunya pembuluh venanya. Gitu ya. Oke. Semoga kalian paham. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.